Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fiddin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang alhamdulillah cerah ini kita bisa kembali bertemu membahas apa yang sudah kita mulai, yaitu tentang hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi yang dimasukkan di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dijadikan sebagai pokok-pokok agama Islam yang semuanya merupakan jawami'ul kalim, yang lafadznya pendek akan tetapi maknanya begitu luas, syarat akan faidah, yang mana kalau kita pengen memahami agama Islam secara cepat, agama Islam ya kita bisa pahami secara global dengan baik dengan kita mempelajari hadis-hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apalagi kita bisa menghafalkannya, maka insyaallah ya kita akan cepat bisa memahami, mempelajari agama Islam. Kita sudah membahas hadis yang ke-26, hadis yang menjelaskan bahwasanya kita semuanya ketika matahari terbit wajib mensedekahi seluruh persendian kita. Persendian yang ada di dalam tubuh kita ketika matahari terbit itu kita wajib mensedekahinya setiap hari. Dan ternyata kita bisa bersedekah dengan semua amal baik kita, mulai dengan pikiran kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah, dan semua itu terwakili kalau kita mau mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam hadis yang ke-27, hadis yang mulia, hadis yang agung yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik, dan dosa itu yang tidak tenang kita perasaan kita. Wal ithmu ma haka fi nafsik, dosa itu yang dalam tubuh kita, dalam diri kita itu ada ketidaktenangan. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kita tidak senang kalau orang lain itu mengetahui. Saya ulangi lagi, al-birru husnul khuluq. Nabi SAW bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik, dan dosa itu adalah sesuatu yang kita ini ya ragu-ragu, sesuatu yang kita ini
grundel, tidak enak. Ya, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kita enggak senang kalau orang lain itu mengetahuinya. Wa an Wabisah ibnu Ma'bad, dan hadis dari Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsmi." Wahai Wabisah, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am, maka saya mengucapkan iya. Qala istafti qalbak, maka Nabi mengatakan, tanya, minta fatwa kepada hati kamu. Al birru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu apa-apa yang jiwa kamu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan apa-apa yang hati kamu itu merasa tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsi, dan dosa itu yang diri kamu itu ragu-ragu, diri kamu itu merasa janggal. Wa taraddada fis sadri, dan sesuatu yang meragu-ragukan di dalam dada kamu. Wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun jika engkau berfatwa, minta tanya kepada orang lain, dan orang lain itu memberikan atau memberikan fatwa kepada kamu. Hadis hasan rawainahu fi musnadai, yang kata Imam An-Nawawi kita riwayatkan dari dua musnad, musnad Imam Ahmad dan musnad Imam Ad-Darimi bi isnadin hasan. Ikhwafiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, karena hadis yang membahas tentang masalah dosa dan kebaikan. Hadis yang sangat penting untuk kita pelajari, karena kita pengen mengetahui apa sih kebaikan dan apa sih kemudian dosa. Dan ini adalah poros pembahasan di dalam agama Islam, karena agama Islam yang membahas tentang masalah yang benar dan yang salah, membahas tentang yang baik dan yang buruk, membahas tentang masalah sunnah dan bid'ah, membahas masalah Islam dan syirik. Dan inilah pembahasan yang sangat penting. Maka kita perlu kemudian membahas hadis ini, yang kalau kita baca versi lengkapnya, yang hadisnya Wabisah, itu ada hadis yang lebih lengkap. Diriwayatkan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uridu la ada'u syai'an minal birri wal itsmi, dan saya itu pengen banget tidak meninggalkan sesuatu yang baik dan yang buruk. Artinya pengen tahu apa sih baik, apa itu buruk, Illa sa'altu anhu, kecuali saya pasti tanya kepada Rasulullah. Fa aja'altu atahatta, maka saya mulai kemudian melangkahkan kakiku, kemudian membelah manusia-manusia atau sahabat-sahabat yang duduk di situ. Faqalu, maka mereka semua mengatakan, ilaika ya Wabisah an Rasulillah, wahai Wabisah, kamu jangan dekat-dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu da'uni adnu minhu, maka saya mengatakan kepada orang-orang itu, biarkan saya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min ahabbin nas ilayya, karena Rasulullah termasuk manusia yang paling aku cintai. Faqala fadanautu hatta massat rukbati bi rukbatihi, maka saya terus berdekatan atau mendekat ke Rasulullah sampai kedua pahaku menempel kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Wabisah, maka Nabi kemudian mengatakan, wahai Wabisah, ukhbiruka an ma ji'ta tas'aluni anhu. Wahai Wabisah, apakah saya mau mengabarkan kenapa kamu datang ke sini? Kamu mau tanya apa? Faqultu akhbirni ya Rasulullah, maka saya berkata, beritahu wahai Rasulullah. Qala ji'ta tas'alni 'anil birri wal itsm. Wahai Wabisah, kamu datang ke sini karena pengen tanya tentang masalah kebaikan dan dosa. Faqultu na'am, maka saya mengatakan, benar ya Rasulullah. Qala fajama'a asabi'ahu
faja'ala yankutu biha fi sadri. Maka Wabisah mengatakan Rasulullah mulai kemudian mengumpulkan jari-jarinya, kemudian diletakkan di dada saya. Wa yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ya Wabisah, wahai Wabisah, istafti qalbak, minta fatwa kamu kepada hati kamu. Istafti nafsak, tanya wahai Wabisah kepada diri kamu sendiri. Albirru matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah yang hati kamu itu merasa tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa itu kau ketika melakukannya engkau merasa tidak enak, engkau merasa tidak nyaman, engkau merasa was-was, wa taraddada fis sadr, dan sangat meragukan di dalam dada kamu. Wa in aftakan nas wa aftauka. Meskipun kamu minta fatwa kepada orang dan orang itu kemudian memberikan kamu fatwa. Subhanallah. Ini tentang masalah dosa dan kebaikan jamaah yang dirahmati Allah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap kita ketika ingin mengetahui apa yang kita lakukan itu baik atau buruk, dosa atau ibadah, kemudian kita tanya kepada hati kita? Cukupkah kita kemudian bertanya kepada hati kita? Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau engkau kemudian berselisih terhadap sesuatu masalah, maka balikkan masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya lihat di dalam Al-Quran, ada enggak ayat yang menjelaskan tentang hukum itu. Lihat di hadis, apakah Nabi SAW membolehkannya melakukan hal itu, atau kemudian kita langsung tanya kepada hati kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi tidak bisa kita pahami secara langsung begitu saja, tapi kita perlu balik kepada ayat-ayat yang lain. Kita lihat hadis-hadis Nabi yang lain. Jangan kemudian kita mudah kemudian mengatakan ketika kita melakukan transaksi yang riba, kemudian kita mengatakan, hati saya tenang, berarti riba itu boleh dong. Bahaya. Ketika kemudian kita melakukan maksiat dan kemudian kita melakukannya, terus hati kita ternyata kok biasa saja ya, lalu kita mengatakan berarti ini boleh, maka itu bahaya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Ya, hadis ini sekali lagi kemudian perlu kita pahami dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Pertama, hadis ini ya, Nabi SAW mengatakan istafti qalbak, itu kepada siapa? Sahabat. Sahabat Nabi SAW. Yang hatinya para sahabat gimana? Bersih atau kemudian banyak nodanya? Bersih. Hatinya para sahabat bersih, sehingga Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat ini, tanya pada hati kamu. Kalau memang sesuatu itu tenang ketika kamu lakukan, dan ketika dilihat orang lain engkau tidak malu, maka berarti itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau hatinya sudah mati, sudah biasa melakukan maksiat, maka ya nggak ada was-was. Kalau sudah sering melakukan maksiat, ya tidak perlu kemudian ditanyakan hatinya lagi. Contohnya lihat ibu-ibu yang sering mereka itu keluar tidak pakai jilbab. Begitu mereka keluar nggak pakai jilbab, apakah mereka kemudian was-was? Kaum biasanya nggak pakai jilbab. Tapi kalau ada ibu-ibu yang menjaga auratnya, yang pakai jilbab, bahkan pakai cadar, kemudian tiba-tiba dia keluar lupa nggak pakai jilbab, kayak apa? Merasa berdosa. Apa kemudian dilihat orang lain? Subhanallah, dia akan mengucapkan istighfar berkali-kali. Ya. Jadi di sini adalah ya, cakupannya adalah hati yang masih sehat, bukan hatinya orang yang penuh dengan maksiat. Apalagi hatinya orang yang sudah mati. Ya, kita lihat saja tubuh kita, ketika kita ini sehat, kemudian kena jarum atau kena pisau sedikit, perihnya kayak apa. Tapi kalau tubuhnya sudah mati, diiris-iris, dikeceri jeruk nipis, dikasih juga sama garam, gak akan terasa namanya sudah mati ya. Tapi ya
Ini berlaku kepada hati yang memang masih bersih, ya. Hati yang masih sehat, hatinya para sahabat, hatinya orang-orang yang soleh, hati yang jauh dari syubhat. Maka di sini kita perlu mempelajari. Nabi SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq. Al-birru, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini senada dengan riwayat-riwayat Nabi SAW yang lain seperti ad-dinu an-nasiha. Agama itu ya nasihat. Kenapa agama itu nasihat? Karena nasihat ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Agama ini semuanya tidak nasihat, tapi nasihat itu keberadaannya sangat urgen, sangat penting di dalam agama. Begitu juga hadis Nabi yang lainnya, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Apakah haji terus kemudian wukuf di Arafah selesai? Tidak. Tapi rukun haji yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Haji itu ya tawaf, ya sa'i, ya melontar jumrah, ya mabit di Muzdalifah, ya kemudian mabit di Mina. Tapi yang paling inti adalah wukuf di Arafah. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Begitu juga dalam hadis ini Nabi mengatakan al-birru, kebaikan itu husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik ini cakupannya begitu penting di dalam kebaikan, di dalam ya amal baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makna albir di sini secara bahasa itu adalah kebaikan, ya. Albir secara bahasa adalah kebaikan. Bisa kita artikan adalah kebaikan di sini muamalah atau muamalah manusia yang baik. Amalan-amalan manusia yang baik namanya albir. Atau bisa diartikan lebih luas daripada itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa diartikan lebih umum sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Tidaklah kebaikan itu engkau menghadapkan mukamu ke masyriq wal maghrib saja, ke timur dan barat saja. Kebaikan tidak hanya itu. Kebaikan itu enggak kau menghadapkan mukamu ke barat dan timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada ya kitab-kitab Allah, kepada nabi Allah, kepada hari akhir, yaitu rukun Islam. Dan ditambah lagi di ayat ini, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, sampai kemudian ya wa aqamas shalah wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu. Ternyata kebaikan di sini di dalam ayat surat Al-Baqarah ini panjang lebar, umum, luas. Kebaikan itu termasuk rukun iman. Kebaikan itu termasuk engkau memberikan harta kepada kerabat-kerabat dekatmu, kepada orang tuamu, kepada anak istrimu, kepada saudara-saudara kamu, kepada paman bibimu. Dan termasuk juga engkau mendirikan salat, termasuk engkau membayar zakat, termasuk engkau melakukan puasa, termasuk bahkan engkau kemudian berkata jujur. Artinya di sini albir, kebaikan itu sangat banyak, luas. Bahkan kalau albir digandeng dengan takwa, ya, jadi albir itu kadang-kadang digandeng dengan takwa, ya, kayak firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu, dan bekerjasamalah, tolong menolonglah kamu di atas albir wat taqwa. Albir wat taqwa, albir ya, itu kata ulama seperti fakir miskin. Albir wa taqwa itu seperti fakir miskin, seperti Islam iman, ya, muslim dan mukmin. Jadi kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, ini kita harus mengetahui semuanya. Ada kalimat muslim, ada kalimat mukmin. Apa bedanya muslim dan mukmin? Muslim dan mukmin. Kalau mukmin jelas muslim. Tapi kalau muslim belum tentu mukmin. Karena muslim itu adalah amalan dohir, salat, puasa, zakat,
haji bisa dikatakan orang muslim, tapi belum tentu orang mukmin. Karena orang mukmin itu orang yang beriman dengan amalan hati, mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani ya kitab-kitab Allah, mengimani rasul-rasul Allah, kemudian akhirat dan takdir. Jadi orang muslim itu orang yang amalan luarnya melakukan amalan-amalan orang Islam, salat, puasa, zakat, haji. Makanya Allah ketika ada orang Badui itu mengatakan kita sudah beriman, ditegur oleh Allah. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui mengatakan kita beriman. Qul lam tu'minu, katakan hai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan kita sudah berislam. Karena belum tentu orang Islam itu orang mukmin, tapi kalau orang mukmin pasti Islam. Itu kalau diucapkan dua-duanya artinya berbeda. Kalau disebutkan muslim, mukmin artinya berbeda. Kalau muslim berarti amalan zahir yang bisa dilihat, kalau mukmin berarti amalan hati. Tapi kalau disebut satu saja, maka mencakup artinya dua-duanya. Kalau saya tanya, apakah Bapak semuanya muslim? Muslim. Berarti muslim juga di sini masuk mukmin karena cuma disebutkan satu. Apakah Bapak semua muslim? Muslim. Tapi Bapak percaya nggak sama hari akhir? Percaya. Loh, berarti itu mukmin dong. Kalau disebut satu mencakup duanya. Begitu juga fakir, miskin. Kalau fakir miskin disebut dua-duanya artinya beda. Kalau fakir itu seseorang yang pendapatannya tidak sampai setengah, ya. Tidak sampai setengah dari pengeluarannya. Tapi kalau miskin, pendapatannya itu di atas setengah, tapi tidak sampai seperti pengeluarannya. Ya, itu pendapat ulama. Ya. Tapi kalau disebutkan satu, orang miskin, ya terus masuk orang fakir. Begitu juga albirru wat taqwa. Ya. Kalau albir disebutkan sendiri, maka dia umum sampai kemudian juga takwa. Tapi kalau disebut albir wa taqwa, albir itu artinya ketaatan. Kalau takwa artinya meninggalkan maksiat. Kalau albir disebut sendiri artinya ketaatan. Tapi kalau kemudian disebut sama kalau albir disebut sama at-taqwa berarti albir itu ketaatan. Takwa itu meninggalkan ya maksiat. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah, kita kembali lagi ke hadis. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kok kemudian mengatakan albirru husnul khuluq? Kebaikan yang begitu banyak itu adalah husnul khuluq. Artinya karena akhlak yang baik itu mendominasi kebaikan-kebaikan yang ada. Kita tahu haji cuma berapa hari, sholat berapa menit, puasa berapa jam, tapi akhlak yang baik selama-lamanya. Cakupannya luas dan cakupannya lama. Cakupannya sangat lama. Kalau kita mau berakhlak, masya Allah, akhlak baik itu pahalanya dihitung terus. Kalau bapak-bapak antum semuanya kemudian akhlaknya baik, maka ini ibadah yang luar biasa, yang tidak berhenti-henti. Makanya dalam riwayat yang sahih itu keutamaan akhlak itu luar biasa. Seperti orang yang berakhlak yang baik itu seperti darajatus shaimul qaim. Orang ini seperti sholat tidak berhenti-henti, qiyamul lail, dan puasa tidak berhenti-henti karena akhlaknya terus-terusan. Beda kalau sholat kan berhenti, puasa kan berhenti. Maka kita perlu kemudian membahas tentang ini. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini cakupannya biasanya pembahasannya dibagi menjadi dua. Akhlak yang baik kepada Allah dan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Akhlak yang baik kepada Allah bagaimana? Akhlak yang baik kepada Allah yang pertama jamaah dirahmati Allah, kita menerima dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita harus lapang dada kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bisa menerima apa sih yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan engkau kemudian
ya mendahului apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Karena kadang-kadang kita ini nggak mau menerima. Ketika kemudian kita dihadapkan dengan sesuatu yang mana sesuatu ini bertentangan dengan pekerjaan kita, kadang kita nggak bisa menerima. Lah, kenapa sih riba itu kok haram? Ya. Kan itu seperti bisnis. Kita ngasih pinjaman, kita kemudian memberikan duit kita, nah nanti dibalikkan lebih sedikit. Kenapa itu kemudian haram? Itu seakan-akan kita nggak bisa menerima. Kenapa sih orang itu kemudian menunjukkan indahnya rambutnya kok haram? Bukannya itu ciptaan Allah yang indah, yang perlu kemudian kita syukuri, kita tunjukkan kepada orang lain. Kenapa kita harus pakai jilbab yang kemudian malah kemudian jelek? Nah, orang yang seperti ini, ya, bahaya jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena seakan-akan dia tidak beriman. Bahkan kadang-kadang minteri siapa? Minteri Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa sih kalau ya meninggal aja kok dibacakan atau diadani dan diiqomai, kenapa kok ada yang nggak setuju? Gitu. Bukannya itu bagus dibacakan iqamat, dibacakan adzan. Ya. Seperti hal-hal seperti itu, seakan-akan dia tidak mau menerima. Ya. Maka ini bisa sampai kemudian ya kepada sesuatu yang luar biasa, yaitu kepada sesuatu yang bisa dikatakan dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, maka demi Tuhan kamu, la yu'minun, mereka belum beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim Muhammad terhadap apa yang mereka persoalkan. Ya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka itu tidak ada grundelnya dalam hatinya dan mereka mau menerimanya. Ini baru muslim, ini baru mukmin. Kalau belum mau menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu masih dikatakan dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka belum beriman. Maka kita harus taslim. Taslim itu berserah diri. Kalau memang ini keputusan Allah, hadisnya, ayatnya jelas, ya udah kita terima. Ya. Jangan sampai kemudian ketika tidak sesuai dengan syariat kita, tidak cocok dengan syariat kita, kemudian ya kita meninggalkannya. Maka ini namanya kita ya tidak mau menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus beradab di dalam mensikapi takdir Allah. Takdir yang buruk. Ya. Takdir yang buruk mungkin menimpahi kita, ya kita harus qadarullah wa masya'a fa'al. Kita berhusnudzon. Ya, al khairu khiyarullah, yang paling baik itu ya pilihan Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, yang penting kita sudah berusaha. Ternyata kok Allah takdirkan seperti itu, husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, itu yang terbaik. Al khairu khiyarullah. Maka termasuk dosa besar kalau ada orang yang kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia meratapi dan seakan-akan kemudian mendebat Allah, kenapa harus seperti ini? Ya. Maka kalau ada seseorang yang kemudian meninggal keluarganya, ternyata dia kemudian meronta-ronta, kemudian mereka mengatakan, ya Allah kenapa harus ini yang kemudian engkau ambil? Maka ini dikatakan sebagai dosa besar. Kenapa? Karena ini niyaha. Ya. Ini adalah niyaha. Nabi SAW mengatakan, laisa minna man dharabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Tidak termasuk kita orang yang kemudian memukul pipinya, menyobek sakunya dan mengucapkan dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, an-naihatu idza lam tatub, orang yang niyaha, yang ketika diambil keluarganya kok tidak bisa sabar sampai meronta-ronta, berguling-guling dan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak terima dengan takdirnya. Kata Nabi SAW, an-naihatu idza lam tatub. Ya. Kata Nabi SAW, idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dhir'un min jarab.
Maka kata Nabi, kalau seorang yang seperti itu enggak mau taubat sebelum matinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia satu azab dengan cairan yang panas sekali dari sesuatu atau dari kotoran, dari tembaga yang dipanaskan, kemudian diberikan kepada tubuhnya dan dipakaikan dengan pakaian jarab. Jarab itu kayak ibaratnya kalau penyakit kudis, penyakit yang gatal sekali, itu kemudian dipakaikan ke badannya dan dia akan merasa gatal luar biasa. Dan jangan disamakan dengan yang di dunia. Sebagaimana api neraka dengan api dunia beribu-ribu kali lipat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempelajari akhlak kepada Allah, terutama dua itu, yaitu kita bisa menerima dengan lapang dada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari hukum-hukumnya. Yang kedua, kita beradab, berakhlak ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang buruk, kita harus bisa menerima. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Dan ini kita semuanya sudah sering membahasnya. Ulama juga meringkas, yaitu badlun nada, dengan kalimat badlun nada, waqaful ada, wa talaqatul wajh. Badlun nada itu kita memberikan sebisa mungkin manfaat kepada sesama manusia. Kita memberikan bantuan baik dengan pikiran kita, baik dengan perkataan kita, baik dengan perbuatan kita. Waqaful adza, dan kita mencegah atau kita tidak mengganggu. Kaful adza, tidak mengganggu baik dengan lisan kita, dengan tangan kita. Wa talaqatul wajh. Talaqatul wajh ini kalau kita ketemu enggak merengut aja. Pokoknya artinya ketika ketemu bagaimana sih bisa supaya teman-teman ikhwan kita itu tidak kemudian malas untuk melihatnya gara-gara ketika pasti ketemu pasti merengut, ibaratnya gitu. Semeringah, wajahnya itu paling tidak harus dilatih bisa senyum. Talaqatul wajah. Inilah 3 akhlak minimal. Yang pertama adalah badlun nada, kemudian kaful ada, wa talaqatul wajah. Karena akhlak mulia, masya Allah, itu definisinya panjang, banyak. Tapi paling tidak jamaah yang dirahmati Allah, kita itu badlun nada. Badlun nada itu apa? Kita bisa memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Tinggal kita bayangkan, kita sama orang tua kita usianya 60 tahun. Kita bayangkan kalau kita jadi orang tua yang usianya 60 tahun, kita itu pengennya bagaimana sih? Apakah kita pengen anak kita mengunjungin kita? Atau apakah kita pengen anak kita itu berikan kita duit gitu? Kalau kita pengen seperti itu, kita berusaha juga. Kita punya orang tua yang usianya 60 tahun, yang usianya 70 tahun. Kalau saya jadi orang tua, saya itu ingin anak-anak itu dekat dengan kita. Ya udah, kalau gitu kita berikan waktu untuk orang tua, untuk kita dekat dengan mereka. Kadang-kadang kalau kita pengen anak kita nanti kalau saya sudah tua pengen anak kita berikan duit, gak usah ditanya dulu, Pak punya duit gak masih gitu. Karena kadang-kadang orang tua sangat menjaga hati anak-anak, hasilnya pengen gitu. Tapi kalau ditanya dulu gitu, itu sudah punya kok gitu. Tapi hasilnya kalau dikasih seneng gitu. Itu badlun nada kita. Bagaimana akhlak kita dengan istri kita? Kita bayangkan kita ini kalau jadi istri pengennya diapain gitu. Pengennya mungkin diajak belanja gitu, dibelikan baju ibaratnya, atau pengen diajak simaan bareng gitu, atau diajak setoran ibaratnya, bareng setoran, bukan setoran duit setoran dah kita bikin setoran lah tiap minggu itu berapa muka atau berapa lemper berarti seperti itu kita lakukan. Suami saya itu pengennya kayak apa ibaratnya gitu. Mungkin kalau saya jadi suami, saya tuh pengennya mungkin istri saya harusnya pakaiannya yang sopan, harusnya sholatnya tepat waktu di rumah, harusnya rumah ini bisa bersih, dan kemudian suami itu harus dihormati dan begini-begini. Nah itu gampangannya kita
ya untuk bisa berakhlak dengan baik. Ya kita kiaskan semuanya. Kalau seandainya kita menjadi ya atasan gitu. Kalau saya jadi atasan itu bagaimana ya? Nah, kita dalam posisi jadi bawahan. Kita mikir kalau saya jadi atasan itu saya senangnya diginikan, saya senangnya dihormati begini. Ya udah kalau gitu kita harus menghormati atasan. Kita harus kemudian begini dan begitu ya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kiaskan semuanya ya. Kita kiaskan semuanya. Kemudian yang kedua yaitu kaful adza. Jangan sampai kita mengganggu baik dengan lisan kita, baik dengan kemudian ya tingkah laku kita. Dan kadang suka nyinyir, sedikit-sedikit nyinyir. Baik itu nyinyirnya langsung ataupun dengan tulisan, karena hukum tulisan sama dengan hukum perkataan. Hukum tulisan sama dengan hukum perkataan. Ya. Atau kemudian dengan tingkah laku banyak. Ya. Mungkin dengan menghinanya, ya, dengan memberikan apa-apa yang dia itu kemudian tersinggung, atau dengan mungkin sepeda motornya baru, kemudian ketika ngegas dikerasin, ya, tetangganya nggak bisa tidur gara-gara dia ngegas terlalu kuat, apalagi knalpotnya kemudian diplong. Tetangganya punya anak kecil, udah berusaha menidurkan luar biasa, pelan-pelan kemudian ya tidur, akhirnya dia tinggalkan. Sudah ditinggalkan bisa nyuci piring sedikit, ternyata digas lagi, akhirnya bangun lagi ya. Itu pun juga mengganggu, dan itu sangat mengganggu ibu-ibu ya. Kemudian ya thalaqatul wajah, murah senyum, dan ini perlu latihan kita semua, termasuk ya saya, perlu kemudian kita latih. Kenapa? Karena kalau dia itu murah senyum artinya menandakan hatinya. Hati, kalau kemudian dia hatinya baik, pasti dia akan bisa senyum. Tidak hanya senyum dengan atasan. Kalau senyum dengan atasan mudah, tapi senyum kepada yang lebih rendah, senyum kepada ya pembantu-pembantu. Kalau senyum kepada atasan semua bisa ya. Tapi senyum kepada yang, kenapa sih kita nggak mau senyum kepada seorang? Karena kita menganggap dia lebih rendah dari kita. Tapi kalau dengan atasan, oh gampang ya. Tapi yang dengan orang yang mungkin kita anggap, kita nggak mau senyum karena dia itu, kita anggap dia itu lebih rendah dari kita. Makanya kita kemudian tidak mau senyum. Padahal Jabir radhiyallahu anhu, ya Jabir ibnu Abdullah itu dia mengatakan, tidaklah saya masuk dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Nabi itu pasti terlihat dia tersenyum. Dan ini Jabir, ini Nabi. Lebih tinggi siapa? Nabi. Maka ya kita perlu melatih diri kita untuk kemudian bisa senyum, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya ringkas akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah ya. Paling tidak kita bisa menerima takdir, baik itu takdir yang buruk ya ataupun takdir yang baik, dan kita bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita mengatakan Quran ini sudah tidak relevan, perlu kita perlu kita kemudian perbarui, sehingga kemudian dengan seenak otaknya saja merubah dan ya mengotak-atik agama. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian akhlak untuk manusia atau sesama manusia itu kita ringkas dengan 3 tadi, badlun nada ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada sesama manusia. Kalau kita ya pengennya jadi begitu itu digitukan, ya kita begitukan. Sebagaimana hadis yang lain yang pernah kita bahas ya. Apa yang dulu pernah kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian belum beriman sampai kamu itu mencintai apa yang ya sebagaimana dicintai oleh saudara Islam kamu. Kalau memang ya engkau senangnya begini, ya saudara kamu juga harus diperlakukan seperti itu. Sebagaimana engkau tidak suka dibuli, tidak suka disakiti, dinyinyiri, maka jangan sampai kita menyakiti, membuli dan menyinyiri. Sebagaimana kita tidak suka kalau tanah kita itu kemudian ya dirembut atau diambil orang sedikit saja, maka jangan sampai kita itu kemudian mengubah atau kemudian ya mengubah patok ya ibaratnya ya di tanah orang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentunya kita sudah mengetahui keutamaan akhlak yang mulia, ya. Dan ini banyak sekali riwayat-riwayat, ya. Nabi, di antaranya saya bacakan, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya, ya, di timbangan kelak kecuali akhlak yang baik, ya. Kemudian juga wa inna sahibu husnil khuluq la yablughu darajatu sahibu as-shaum was-shalah. Orang yang akhlaknya baik itu derajatnya seperti orang yang senantiasa sholat dan juga puasa, ya. Kemudian Nabi bersabda juga, "Ana za'imun bi baitin a'lal jannah." Saya juga, ya, za'im, saya ibaratnya memberikan jaminan bagi orang yang akhlaknya itu baik. Di mana? Di surga. Tidak hanya di surga yang paling tinggi. Subhanallah. Ini, ya, ini akhlak yang baik. Bahkan Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Jadi kita tinggal lihat kembali, berkaca masing-masing. Saya baik apa enggak, ya. Ketika tanya seperti itu, ya, kita lihat akhlak kita kepada istri kita. Ternyata kita itu lemah lembut sama istri, berarti kita baik. Tapi kalau yang sama yang lain kita itu baik, dilihat kayaknya baik, tapi ketika sama istri kita, anak kita itu Masya Allah kayak singa di rumah gitu, tapi kayak kelinci di luar. Jangan sampai, ya. Kalau di luar kayak Masya Allah kelinci yang lucu, tapi ketika di rumah sama anak-anak, sama istrinya itu seperti singa yang menakutkan. Oh, bahaya, ya. Jangan sampai. Dan ini banyak. Seorang perempuan begitu pandainya dia itu mengucapkan atau berkata-kata dengan lembut ketika di luar sama tukang bakso. "Pak, baksonya Pak, nggak pakai sambal ya Pak ya. Ya, yang satunya pendolnya besar Pak," gitu. Tapi ketika di rumah sama suaminya, Masya Allah, kasar luar biasa, ya. Sampai kadang-kadang itu, waduh, kayak nggak ngaji nih sama laki-laki barunya. Kalau seandainya itu, ya, dilihat oleh orang lain, ya pasti malu, barunya seperti itu. Ya, naudzubillah min dalik. Kemudian kata sahabat Wabisah, ya, beliau mengatakan albirru matma'anna, ya, yang dalam hadis Wabisah tadi Nabi SAW mengatakan albirru matma'anna ilaihin nufus. Kebaikan itu yang mana jiwa kita tenang, ya. Jadi berarti sesuatu yang menenangkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Kenapa? Karena berzikir ini sesuatu yang baik. Berzikir ini adalah kebaikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang orang-orang yang mau menuntut ilmu, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, tidaklah seseorang kumpul di salah satu rumah-rumah Allah membaca ayat-ayat Allah, bertadarus mempelajarinya, kecuali ketenangan itu akan turun. Artinya ketenangan di sini kenapa kok bisa didapatkan? Karena dia telah melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin tenang, jamaah dirahmati Allah, sudah jelas tentu kita harus melakukan kebaikan. Tapi kalau hati kita kok sering tidak tenang, berarti perlu kita konsentrasi kita, ya, kita perlu introspeksi diri, kita perlu lihat, oh ternyata ada sesuatu yang bikin tidak tenang. Apa itu? Yaitu al-ithmu. Ya, al-ithmu ma haka fi sadrik wa taraddada, ya. Dan taraddud itu seakan-akan kita itu ragu-ragu. Ya, gara-gara kita melakukan seperti itu, maka kemudian hati kita menjadi gundah gulana. Ya, selesai kita membahas tentang al-birru. Sekarang al-ithmu. Sekarang kita membahas tentang masalah dosa, ya. Dosa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita, kalau seandainya dosa yang gamblang, dosa yang jelas, kita nggak perlu tanya lagi. Seperti dosa syirik, dosa ini sudah jelas. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri-ciri dosa itu, dosa-dosa yang samar-samar, dengan memberikan dua ciri. Yang pertama, al-ithmu ma haka fi sadrik.
ma haka fi sadrik, ma haka fi nafsik. Dosa itu adalah yang mengganjel. Dosa itu adalah yang membuat hati atau membuat diri kamu tidak enak, tidak nyaman, ragu-ragu. Yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak senang, malu, aib. Luar biasa kalau ada teman-teman kemudian mengetahuinya. Ya, ini mungkin bisa saja. Ya, mungkin tontonan-tontonan yang kita anggap biasa, bahkan mungkin kita simpan di flash disk. Ya, mungkin kita masih ragu-ragu ini boleh apa tidak, boleh apa tidak. Tapi ternyata kalau teman-teman kita melihatnya, mengetahuinya kita sudah atau biasa, bahkan kemudian main game seperti itu atau kemudian nonton seperti itu, kita malu, berarti camkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ternyata teman-teman sepengajian itu kalau ngerti kita main game seperti itu kita sungkan, malu, berarti ini tidak baik ini. Ya. Berarti ini harus kita tinggalkan. Ini adalah ciri-ciri dosa. Ya. Ini ciri-ciri dosa. Jadi dosa jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu ketika di dalam hati kita itu ada ganjalan, ada keraguan-raguan. Tapi sekali lagi, ini bagi hati yang siapa? Bagi hati yang masih bersih, bukan hati yang sudah mati, bukan hati yang sudah penuh dengan syahwat, bukan hati yang sudah senantiasa dipakai untuk melakukan maksiat. Karena kalau sudah seperti ini, ibarat tubuh tadi, meskipun diiris-iris ya tidak akan merasa sakit. Hati yang sudah mati melakukan maksiat apa saja gak bisa dipakai patokan, tidak bisa diminta fatwa. Ya. Jadi sebenarnya kata ulama, hati di sini jelas adalah hatinya orang yang masih baik, ya, hatinya orang yang tidak biasa melakukan maksiat, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, cara pertama, ya. Jadi kalau kita pengen mengetahui apakah ini dosa apa tidak, ya, setelah kita tanya kepada hati kita dan hati kita ini bersih, maksudnya hati kita ini tidak hati yang terkontaminasi dengan syubhat dan syahwat atau selalu kemudian melakukan maksiat. Jangan, kalau sudah seperti itu tidak bisa kita tanyakan hati kita ini. Nah, maka untuk mengetahuinya yang pertama kita tinggal melihat dalil, ya. Kalau memang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis disebutkan itu adalah maksiat, ya sudah, tidak perlu kita tanya kepada hati kita. Ya sudah, kita harus yakin itu adalah maksiat. Jangan ragu-ragu lagi seperti riba, ya. Mungkin yang meragu-ragukan itu adalah anak-anaknya, cabang-cabangnya riba, ya. Tapi kalau sudah jelas itu adalah maksiat, ya udah, kita tidak usah ragu-ragu lagi. Udah, itu maksiat. Begitu juga kalau itu sudah tidak maksiat, maka jangan ragu-ragu lagi. Contohnya bai'us salam, ya, jual beli dengan cara salam, yaitu kita berikan duitnya dulu dengan muasofat, ya, dengan ciri-ciri yang sudah jelas, ya, maka itu dibolehkan. Contohnya kita pengen menjahit baju dengan diukur dengan kapan, kemudian bentuknya begini, kita berikan duitnya duluan, nggak jadi masalah, nggak usah ragu-ragu. Begitu juga ketika kita sholat dalam kondisi safar, ya nggak usah ragu-ragu untuk kemudian mengqashar. Kadang-kadang ragu-ragu, masa sampai sini aja dikosor. Kalau memang itu sudah menjadi, ya, syariat dan memiliki keutamaan, maka ambillah, karena itu adalah hadiah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita. Sudah kita bahas, ya. Ya. Itu sudah kita bahas. Maka jangan ragu-ragu, ya. Kalau sudah jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis bahwasanya itu adalah dosa, maka tidak perlu kemudian kita ragu-ragu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah berhak, tidaklah boleh bagi seorang muslim dan muslimah kalau Allah sudah menentukan, Rasul sudah menentukan satu perkara kemudian dia masih memilih-milih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka jelas dia sudah tersesat dengan sesat yang sejelas-jelasnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau sudah jelas seperti itu enggak boleh kemudian kita ragu-ragu. Ya, kadang-kadang masih dipakai, ya, untuk menghalalkan. Ya, ini tuh banyak seperti nikah, tapi nikah enggak jelas, nikah mut'ah atau nikah yang
ini banyak dipakai mahasiswa banyak ya. Nikah yang di rumah itu kadang ada suaminya ya. Tapi kan kita nggak mau zina, ya udah kita nikah aja. Dan banyak masya Allah ya, itu ketika kita membimbing jamaah ternyata bekas-bekas TKI atau TKW begitu ya, ternyata melakukan seperti itu. Dan mereka nggak mau berzina, harus nikah, tapi ternyata di rumah ada suaminya. Naudzubillah min dzalik ya. Seperti ini ya, kayak nikah mut'ah, nikah yang seperti nikah-nikah seperti itu yang sudah jelas haram. Dalam riwayatnya Nabi mengharamkannya setelah pernah menghalalkannya sebentar, ini rukhsah saja ya, dalam suatu peperangan perang Khaybar ketika itu. Nah, setelah itu kemudian Nabi menghapusnya, Nabi kemudian mengharamkan, sudah haram terus ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak tahu apakah ini dosa atau kemudian ini tidak dosa, maka kita menanyakan ulama ya. Kita tanya, Ustaz, ini hukumnya seperti apa sih? Ya, kok ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka kita tanya dengan dalil-dalil, bukan dari syahwatnya, dengan dalil yang jelas. Kalau memang sudah ada dalil yang jelas, yang kemudian kita tahu kesahihannya dan kita tahu riwayat Ustadz ini, maka kita tidak boleh lagi ya kemudian ragu-ragu. Ya. Kecuali kalau sudah kita tanyakan kepada Ustadz ya, yang satunya jawab A, yang satunya jawab B ya. Yang satunya jawab A, yang satunya jawab B. Ternyata yang B, wah sesuai ini dengan saya ini ibaratnya. Nah, tapi kok ya ibaratnya ya, yang satunya kok nggak boleh, gimana? Ya kita lihat dulu ya. Jangan sampai kemudian, oh ini sesuai dengan saya, cocok sekali ini ya. Akhirnya kemudian dia ya ambil yang itu saja dengan hawa nafsunya. Jangan. Maka kita tanyakan dengan hati kita ya, dengan sanubari kita. Kalau seandainya kita lakukan itu ternyata kita kok malu ketahuan. Contohnya kita tanya gini-gini, yang satunya menjawab dengan santainya boleh, nggak apa-apa gitu. Yang satunya nggak boleh, itu haram itu sesuatu yang melanggar itu. Ternyata kita kayaknya enak yang boleh itu. Tapi kalau teman kita tahu ternyata kita malu, berarti itu tidak benar. Ya, kenapa? Karena hati kita masih ada fitrah. Dan kemudian kita juga malu, kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak benar. Karena innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Karena halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang mana kalau kita menjauhi yang syubhat ini namanya wara'. Yang mana wara' ini sudah kita ya pernah menjelaskan, wara' itu tarku syai' ya qad yadurru al-akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat kita. Contohnya kita ke warung makan, saking enaknya makan kerupuk, kemudian kita nggak tahu 3 atau 4 yang kita makan ya. Maka kita pilih yang mana ya. Kita bayar 3 atau 4 daripada saya bayar 3 takutnya makan 4, ya bayar 5 lebih bagus ya. Sedekah ibaratnya gitu ya. Kalau nggak punya banyak ya udah 4 lah, paling tidak 4 ya. Jangan kemudian, kecuali kalau tawaf ini sudah 6 atau 7 ya udah hitung berapa, 6 gitu ya. Jangan 7 sudah, takutnya nanti ternyata 6 ya. Itu namanya wara' ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa kita ambil ya dari hadis tadi, faedah-faedahnya adalah semangatnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menuntut ilmu ya. Sampai dia itu tidak mau meninggalkan ya yang buruk dan yang baik kecuali tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sungkan-sungkan gitu, tidak sungkan-sungkan sampai kemudian membelah para sahabatnya, sampai para sahabat yang lain mengatakan ya wabiso ilaika an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan da'uni, tinggalkan saya ya, fa inna Nabi Sallam ahabban nasa ilayya, karena Nabi itu manusia yang paling saya cintai. Sampai kemudian kata Nabi mengatakan ya udah wabiso dekat, sampai dia dekatkan pahanya di paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka kerja, mereka makan nggak? Makan, kerja. Tapi ya subhanallah, mereka benar-benar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa kemudian menuntut ilmu. Ya. Dan itu tidak hanya mereka, bahkan orang-orang munafik, orang munafik itu. Ya.
Kemudian pentingnya masalah mengetahui kebaikan dan juga dosa. Kenapa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa, dan juga supaya kita mengetahui pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa mengerjakannya. Kemudian pentingnya akhlak yang mulia, akhlak yang soleh, pahalanya sangat besar sekali, dan ini pahala atau ibadah yang senantiasa kita lakukan, tidak berhenti-henti. Sekali lagi, kalau sholat hanya berapa menit, puasa berapa jam, haji berapa hari, tapi kalau akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, itu batasannya tidak terbatasi, sangat panjang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga hati yang baik. Kenapa? Karena hati di sini bisa kita mintai sebagai mufti. Kita bisa menjadikan hati sebagai mufti yang kita bisa tanya apakah ini sesuatu yang benar atau yang tidak. Tapi dengan catatan hati ini hati yang masih bersih, hati yang masih hidup, bukan hatinya orang yang sudah mati. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antaranya perlu kita ingat juga, kebaikan-kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan itu dari kebaikan, bukan kemudian harta yang banyak yang kita tumpuk-tumpuk. Banyak orang yang kaya raya luar biasa, tapi kemudian mati bunuh diri, tidak tenang, tidak tenang. Yang rumahnya banyak, tempat tidurnya juga mahal, ternyata kemudian depresi, tidak bisa tidur kecuali dengan makan atau dengan minum pil atau obat. Maka kebaikan itulah kunci dari ketenangan. Kalau kita ingin ketenangan, maka kita harus melakukan banyak kebaikan. Dan kata seorang tabi'in, dia mengatakan, kelezatan, kenikmatan beribadah itu adalah puncak kenikmatan kalau seandainya mereka mengetahui. Dan kalau seandainya ibaratnya bukan karena qiyamul lail dan ini, saya itu sudah ingin meninggal dunia saja. Kenapa? Karena menikmati qiyamul lail, ibadah. Kemudian maksiat mendatangkan kesempitan dan kegundah-gulahanan. Ini kita juga tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang kemudian berpaling dari mengingat Allah, melakukan kebaikan, pasti dia niscaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan ini pasti. Kehidupan yang sempit, meskipun hartanya banyak, pasti sempit. Sempit, pasti sempit. Wa nakhsyuruhu, dan yang lebih hebat lagi dan yang lebih menakutkan lagi, wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok dibangkitkan dalam kondisi lupa, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat dan mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam kondisi buta, padahal dulu ketika di dunia saya bisa melihat. Dan betapa ruginya ketika di dunia bisa melihat, ternyata di akhirat kemudian buta, padahal dia sangat butuh. Kenapa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena ketika di dunia kamu diberikan ayat-ayat Allah, diberikan peringatan, diberikan ini dan itu, engkau lupakan begitu saja. Maka hari ini juga kamu dilupakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat hadis Nabi SAW, "Man kana himmatuhu dunya." Maka barang siapa yang keinginannya hanya dunia saja, gak akan tenang. Ja'alal faqra baina ainaihi, maka Allah akan jadikan kemiskinan itu senantiasa bergoyang, senantiasa menghiasi di depan matanya. Meskipun rumahnya udah banyak, mobilnya sudah Masya Allah, tidak muat garasinya, tapi tetap dia akan merasa miskin dan miskin, terus pengen memperbanyak hartanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, karena Nabi sudah mengatakan, ja'alal faqra baina ainaihi wa farraqa syamlahu. Tidak hanya itu, urusannya itu dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anaknya menjadi anak yang nakal, istrinya tidak patut, kemudian hartanya meskipun banyak tapi nyangkut sana, nyangkut sini, hutangnya juga banyak. Artinya tidak bisa menikmati kehidupan. Wa farraqa syamlahu wa ma atahu dunya illa ma qudira lahu, dan tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Adapun kalau orang yang
ya dia senang dengan kebaikan dan keinginannya adalah kebaikan, maka kata Nabi, wa man kana himmatuhul akhirah ja'alal ghina baina 'ainaihi, maka barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, ingin melakukan kebaikan-kebaikan, menanam kebaikan-kebaikan, maka Allah jadikan kecukupan senantiasa menghiasi matanya. Mungkin dia ya kekayaannya cuma segitu saja, tapi kalau pengen apa-apa dia bisa. Pengen umrah ya berangkat, pengen haji ya berangkat, pengen beli mobil ya bisa. Meskipun nggak punya mobil, tapi kemana-mana bisa naik mobil. Meskipun mobilnya teman, ya alhamdulillah. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa jama'a syamlahu, urusannya dikumpulkan oleh Allah, gampang. Anaknya sakit itu loh, ya ada yang mau mengantarkan ke rumah sakit, ada yang membiasai. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu mendatanginya dalam kondisi hina. Artinya dunia yang mengemis, bukan dia yang mengemis dunia. Dunia yang mengemis dia. Maksudnya ambillah saya gitu. Dia nggak mau dikasih sepeda motor, sudah pakai aja gitu. Subhanallah. Ini kalau yang benar-benar inginnya adalah akhirat, ya. Dan ini adalah janji yang benar, ya. Tapi kalau setengah-setengah, ya belum dapat janjinya ini. Tapi kalau sudah maksimal keinginannya adalah akhirat, Masya Allah, dipaksa itu, suruh nerima ini itu, subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketenangan ya itu adalah dengan melakukan kebaikan, dan kegelisahan, kegundagulanaan itu dengan kita melakukan maksiat. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas dari hadis yang ke-27. Mau saya gabungkan dengan hadis yang ke-28, tapi panjang sekali hadis 28. Maka nggak apa-apa kita sambil murojaah yang belakang-belakang. Karena hadis yang ke-28 tentang masalah ya bid'ah yang pernah kita ya bahas dulu, tapi ini penyempurnaannya ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya khususnya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.